VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 14 Februari 2025 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan hari ini cerah, membuat suasana yang menyenangkan bagi Anda dan meningkatkan produktivitas hari ini. Kami mengajak Anda agar tak lupa mengikuti berita hangat yang telah disiapkan redaksi VOA. Di antaranya mengenai fraksi Demokrat di Kongres Amerika yang khawatir pembekuan USAID bisa timbulkan kerugian yang tak dapat diperbaiki. We are losing decades of experience and insight, deep relationships, effective interventions in some of the most dangerous and distant places on earth. Serta bagaimana para pakar menakar tantangan program cek kesehatan gratis Presiden Prabowo. Karena ya memang kalau bayar sendiri ya lumayan berat untuk masyarakat. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia. Kita awali dari Brussels. Diplomat tertinggi Uni Eropa Kamis mengatakan kesepakatan perdamaian apapun yang dicapai antara Amerika dan Rusia tanpa menyertakan Ukraina dan Uni Eropa akan gagal. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas indikasi dari Presiden Amerika Donald Trump bahwa ia dalam waktu dekat akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, berbicara dengan wartawan hari Kamis di sela-sela pertemuan Menteri Pertahanan NATO di Brussels. Ia merujuk pada pernyataan Trump hari Rabu terkait percakapan telepon Presiden Amerika itu dengan Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan mereka berdua menginginkan perdamaian dan Trump menginginkan pembunuhan berakhir. Trump mengatakan pembunuhan harus dihentikan. Putin dapat menghentikan pembunuhan itu dengan berhenti mengebom Ukraina. Ini dapat dilakukan jika ada kemauan, ujarnya. Kallas menambahkan bahwa setiap kesepakatan tanpa mengikutkan Ukraina di meja perundingan artinya sama dengan meredakan. It is clear that any deal behind our backs will not work. Any agreement will need Jelas bahwa kesepakatan di belakang kami tidak akan berhasil. Setiap kesepakatan juga akan memerlukan keikutsertaan Ukraina dan Eropa. Dan jelas bahwa peredaan sementara akan selalu gagal lanjutnya. Kallas mengatakan Uni Eropa dan Ukraina akan diperlukan untuk menerapkan kesepakatan apapun yang dibuat. Hamas pada Kamis mengatakan pihaknya akan membebaskan 3 sandera Israel lagi sesuai rencana, membuka jalan menuju penyelesaian perselisihan besar mengenai gencatan senjata di jalur Gaza. Kelompok militan tersebut sebelumnya mengancam akan menunda pembebasan sandera-sandera berikutnya dan menuduh Israel tidak memenuhi kewajiban gencatan senjatanya, termasuk dengan tidak mengizinkan masuknya tenda-tenda dan tempat-tempat perlindungan. Israel dengan dukungan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan akan melanjutkan pertempuran melawan Hamas jika para sandera tidak dibebaskan. Pengumuman dari Hamas seharusnya memungkinkan gencatan senjata berlanjut untuk saat ini, bahkan setelah Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa sebuah roket telah diluncurkan dari Gaza. Meskipun masih ada keraguan mengenai ketahanan gencatan senjata itu dalam jangka panjang. Hamas mengatakan pihaknya mengadakan pembicaraan di Kairo dengan para pejabat Mesir dan melakukan kontak dengan Perdana Menteri Qatar mengenai penambahan tempat penampungan, pasokan medis, bahan bakar, dan peralatan berat untuk membersihkan puing-puing ke Gaza. Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para mediator telah berjanji untuk menghilangkan semua rintangan. Tak lama setelah pengumuman tersebut, juru bicara Hamas Abdul Latif Al-Qanu mengonfirmasi kepada Associated Press melalui telepon bahwa 3 sandera akan dibebaskan pada hari Sabtu. Konferensi untuk memetakan masa depan politik Suriah akan mencakup semua segmen dalam masyarakat Suriah, kecuali pemerintahan pimpinan Kurdi di bagian timur laut negara itu dan para pendukung setia mantan pemimpin Bashar al-Assad, kata penyelenggara acara itu hari Kamis. الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات. Ini akan menjadi pertemuan nyata pertama warga Suriah dalam 75 tahun, kata Huda Al-Attasi, mantan tahanan dan anggota panitia penyelenggara konferensi Dialog Nasional Suriah. Ia membacakan pernyataan panitia pada konferensi pers di Damaskus. Pada akhir Januari, bekas faksi-faksi pemberontak Suriah menunjuk mantan pemimpin pemberontak Islamis
Ahmad al-Shara sebagai presiden sementara negara itu setelah ofensif yang dipimpinnya menggulingkan Assad pada akhir Desember. Mereka juga menyingkirkan konstitusi Suriah yang diadopsi di bawah pemerintahan Assad dan mengatakan bahwa konstitusi baru akan disusun. Infeksi flu burung dideteksi di kalangan dokter hewan yang menjalani pengetesan musim gugur lalu, termasuk 2 orang yang diketahui tidak terpapar hewan yang terinfeksi virus itu. Menurut laporan yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, hari Kamis. Flu burung telah menginfeksi hampir 70 orang di Amerika, 1 di antaranya meninggal sejak April lalu. Sebagian besar infeksi itu terjadi di kalangan karyawan peternakan yang terpapar unggas atau sapi yang terinfeksi. Laporan CDC mengatakan virus itu ditemukan di 3 dari 150 dokter hewan yang dites pada September 2024. 2 di antara mereka tidak terpapar hewan yang diketahui sakit flu burung dan 1 lagi tidak menjalankan praktik di negara bagian di mana flu burung dideteksi di antara ternak sapi. Tidak seorang pun di antara dokter hewan itu yang melaporkan gejala flu yang merupakan gejala umum flu burung di antara para karyawan peternakan yang terinfeksi, kata laporan itu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mungkin ada sapi perah yang terinfeksi di lebih banyak negara bagian daripada yang diketahui sekarang ini, kata laporan tersebut. Kapal induk Amerika USS Harry S. Truman terlibat dalam tabrakan di laut dengan sebuah kapal niaga di dekat Port Said, Mesir, kata Angkatan Laut Amerika hari Kamis. Tabrakan itu terjadi Rabu larut malam sewaktu kedua kapal sedang berlayar. Insiden itu tidak mengakibatkan banjir atau korban cedera di kapal induk tersebut. VOA This Morning, para anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan bahwa pembekuan bantuan luar negeri Amerika oleh pemerintahan Trump mungkin secara permanen merusak keamanan dan kedudukan Amerika di luar negeri. Partai Republik membantahnya dengan mengatakan bahwa evaluasi terhadap program-program Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID diperlukan untuk memerangi pemborosan dan penipuan. Koresponden Kongres VOA Catherine Gibson melaporkan, selengkapnya disampaikan Arif Budiman. Ketidakpastian muncul di berbagai penjuru dunia seiring dengan peninjauan nasib program-program bantuan luar negeri Amerika Serikat. Chris Coons, Senator Partai Demokrat, mengatakan, We are losing decades of experience and insight, deep relationships, effective interventions in some of the most Kita akan kehilangan puluhan tahun pengalaman dan wawasan, hubungan yang mendalam, intervensi yang efektif di beberapa tempat paling berbahaya dan terpencil di dunia, dan kita mengkhianati mitra-mitra yang telah mempertaruhkan posisi mereka di komunitas-komunitas dan negara-negara mereka yang secara terbuka menyatakan bersekutu dengan kita. Para ahli mengatakan kepada anggota Kongres dalam diskusi panel pada hari Rabu bahwa bantuan luar negeri mewakili kurang dari 1% dari total anggaran Amerika Serikat dan membantah klaim pembelanjaan yang boros. Jeremy Carnedick adalah Presiden Organisasi Nirlaba Refugees International dan mantan pejabat USAID. Ia mengatakan, USAID has been the target of a concerted campaign of disinformation. USAID telah menjadi sasaran kampanye disinformasi terpadu yang dipimpin oleh Elon Musk dan diperkuat oleh Presiden Amerika Serikat. Mereka telah menyebarkan kebohongan untuk memfitnah lembaga yang misinya sangat penting untuk memajukan kepentingan Amerika di dunia. Partai Republik membela pekerjaan Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk dengan mengatakan upaya untuk menghentikan penipuan dan pemborosan sudah lama tertunda. Senator Partai Republik Lindsey Graham misalnya mengatakan, USAID is a agency that let us all down. USAID adalah lembaga yang mengecewakan kita semua. Saya telah menganjurkan pendekatan persuasif selama saya berada di Senat dan apa yang saya lihat membuat saya mual. Pemerintahan Trump telah memberikan keringanan yang memungkinkan beberapa program bantuan dilanjutkan, meskipun para senator Partai Demokrat pada hari Rabu mempertanyakan apakah hal ini terrealisasi di lapangan. Di kantor Presiden di Gedung Putih atau Oval Office, Selasa, Musk mengatakan pekerjaannya mengikuti proses yang jelas. Kontraktor-kontraktor dan organisasi-organisasi non-pemerintah Amerika Serikat menggugat pemerintahan Trump atas pembekuan dana USAID dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan penggunaan kekuasaan presiden yang inkonstitusional. Partai Republik mengatakan Trump hanya menggunakan otoritasnya. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan program cek kesehatan gratis pada 10 Februari. Masyarakat dari berbagai kategori umur dapat memeriksakan kesehatan fisik secara gratis ketika mereka berulang tahun. Namun pengamat menilai ada sejumlah tantangan yang belum diantisipasi dengan baik. Reporter VOA Gita Intel melaporkan dari Jakarta. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan cek kesehatan gratis sebenarnya sangat komprehensif. Pasalnya, program yang diluncurkan mulai 10 Februari itu menyasar beberapa kategori umur, termasuk bayi yang baru lahir, balita, anak sekolah, orang dewasa, dan lansia. Prinsipnya, program ini memungkinkan setiap warga negara Indonesia memeriksakan kesehatan fisik secara gratis di fasilitas-fasilitas kesehatan pada saat mereka berulang tahun. Namun, Trubus mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari program ini ketika masyarakat sudah melakukan pemeriksaan dan kemudian dideteksi mengidap suatu penyakit. Masyarakat katanya tentu ingin pengobatan mereka juga bisa ditanggung dan difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah. Sebenarnya lebih dituntut publik adalah kebijakan yang misalnya paripurna. Paripurna itu maksudnya mulai dari pemeriksaan sampai ke pengobatan. Masyarakat tuh mintanya ya tidak hanya pemeriksaan saja. Kalau ini kan hanya cek gratis kan pemeriksaan. Tapi setelah pemeriksaan apa? Kan belum ada. Artinya kan harus ada tindak lanjut namanya pengobatan. Kemudian yang juga menjadi pertanyaan, kata Trubus, adalah jika memang pemerintah mengarahkan masyarakat untuk ditanggung oleh BPJS Kesehatan, akankah BPJS Kesehatan dapat melayani pengobatan dan perawatan masyarakat dengan baik? Pasalnya, seperti diketahui, BPJS Kesehatan memiliki berbagai masalah seperti defisit yang mencapai 20 triliun rupiah. Tantangan program ini juga semakin besar dengan terbatasnya jumlah fasilitas dan tenaga medis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Siska Dwi Hartini, asal Bandung, Jawa Barat, mengaku sudah mengetahui program cek kesehatan gratis sejak akhir tahun lalu dari sosial media. Siska mengaku tertarik untuk mencoba program tersebut ketika ia berulang tahun nanti. Siska berharap proses akan mudah dan masyarakat tidak dibebankan biaya apapun dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan ini. Namun di saat yang bersamaan, perempuan berusia 37 tahun ini cukup skeptis. Ia ragu fasilitas kesehatan di dekat rumahnya memiliki peralatan yang lengkap untuk menunjang berbagai pemeriksaan kesehatan. Cuman saya agak skeptis ya dengan fasilitas yang ada di fasilitas kesehatan di dekat rumah saya. Tapi so far sih menurut saya ini menarik dan sangat bermanfaat. Karena ya memang kalau bayar sendiri ya lumayan berat untuk masyarakat. Apalagi di kala semua harga mahal, medical check up itu bukan menjadi kebutuhan primer ya. Tapi akan sangat membantu jika medical check up ini menjadi gratis. Dari Jakarta, Gita Intar melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, maraknya online game menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Banyak anak dan remaja yang kecanduan tak jarang melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan diri mereka dan orang lain. Sejumlah permainan bahkan bisa memicu vandalisme fasilitas umum. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya. Aplikasi permainan daring koin jagat sempat marak beberapa waktu lalu. Permainan itu mengajak pemain untuk mencari koin yang disembunyikan di ruang publik seperti taman dan gedung dengan hadiah mulai Rp300.000 hingga Rp100 juta. Untuk mencari koin, para pemain tak sungkan melanggar aturan seperti merusak fasilitas umum dan membahayakan keselamatan karena berkeliaran di sekitar jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Pakar antropologi Universitas Airlangga, Pinky Saptandari, menyebut fenomena ini sebagai kelatahan sosial yang mengarah pada fenomena fear of missing out atau FOMO yang membuat orang cemas bila ketinggalan apa yang sedang menjadi perhatian publik. Kelatahan yang melanda bangsa kita ini karena tidak bisa memilah rancu antara fakta dan emosi. Itu juga mempengaruhi pilihan politik, pilihan belajar, pilihan bergaul. Selain menurunkan kemampuan memfilter atau menyaring informasi yang diperoleh, Pinky juga menyoroti kegemaran masyarakat mengkonsumsi sesuatu yang kurang bernilai. Hal ini, kata Pinky, mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan menggunakan logika serta etika karena sudah terbiasa mengkonsumsi dan mempercayai sesuatu yang tidak didasari oleh proses berpikir yang mendalam. Pinky menyarankan Indonesia meniru Swedia yang kembali membudayakan membaca buku pada anak-anak sebagai sarana melatih fokus dan memahami berbagai persoalan secara keseluruhan. Pegiat Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Kusnul Aflah, menyebut teknologi digital saat ini bagi pisau bermata dua yang memberikan banyak peluang dan
dan manfaat sekaligus tantangan dan dampak yang dapat merugikan seperti pelanggar privasi dan keamanan hingga paparan konten yang tidak sesuai. Mengutip survei Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, Aflah menyebut sebanyak 46,2% anak dan remaja di Indonesia kecanduan gawai yang ditandai dengan meningkatnya durasi waktu layar dari 7,27 jam per hari menjadi 11,6 jam per hari. Kajian kami di Gerakan Nasional Literasi Digital itu, salah satu yang menyebabkan anak kecanduan itu adalah adanya fitur reward yang pasti di dunia digital. Bisa lihat gambar ini ya, love ya, atau jempol. Kecanduan atau adiksi terhadap gawai menurut Aflah bisa mengganggu pertumbuhan fungsi otak pada anak dan remaja. Pengajar psikologi dari Universitas Surabaya Ananta Yudiarso menyebut kecanduan pada online game dan media sosial bisa sangat mempengaruhi mental seseorang. Yang disasar secara mental itu sebenarnya kalau dari sisi psikologi terutama kognitif ya, itu irrational belief ya. Ananta mengatakan munculnya permainan yang menarik anak muda untuk mengikutinya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain bila permainan itu tidak lagi memperhatikan norma sosial dan aturan di masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah melayangkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindak platform game online yang dianggap meresahkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.